Debt collector nggak boleh bongkar utang debiturnya, ya, karena ada aturan penagihan lewat kontak darurat. Simak video ini sampai habis kalau kalian diancam kontak daruratnya. Oke, langsung saja. Dalam pinjol itu, kontak darurat merupakan sosok yang dapat dihubungi oleh penyedia pinjaman dalam situasi darurat yang melibatkan peminjamnya. Nah, ketika seorang peminjam mengalami keterlambatan pembayaran atau sulit dihubungi oleh penyedia pinjaman, nah maka penyedia pinjaman akan mencoba untuk menghubungi kontak darurat yang telah disediakan oleh si peminjam. Nah, itu fungsi utama dari kontak darurat dalam layanan pinjaman online adalah untuk memberikan informasi tambahan tentang keadaan peminjam. Nah, mereka juga diharapkan dapat membantu penyedia pinjaman dalam upaya untuk menghubungi peminjamnya. Nah, tetapi dalam melakukan penagihan melalui kontak darurat pun, terdapat jumlah aturan yang harus dipatuhi sama DC-nya. Jadi kalian pastikan untuk memahami informasi selengkapnya nih. Nah, yang pertama, mencari informasi tentang debitur. Nah, debt collector atau DC mungkin bertanya apakah kalian memiliki informasi terbaru tentang keberadaan atau kontak debitur. Nah, hal ini bertujuan untuk membantu dalam upaya penagihan yang lebih efektif. Terus yang kedua, meminta pesan untuk disampaikan. Nah, seorang DC bisa meminta kalian untuk menyampaikan pesan kepada debitur, mengingatkan mereka untuk segera menghubungi pihak kolektor atau DC-nya untuk menyelesaikan pembayaran yang tertunda. Pesan ini seringkali disampaikan dengan urgensi untuk menekan pentingnya situasi. Terus yang ketiga nih, menekankan pentingnya komunikasi. Nah, mereka itu, DC itu mungkin menekan bahwa penting bagi debitur untuk segera menghubungi mereka. Dengan berkomunikasi, debitur dapat menghindari konsekuensi yang lebih serius atau dampak negatif pada catatan kredit mereka. Nah, jadi debt collector memiliki peran penting dalam proses penagihan utang. Namun, mereka juga harus mematuhi sejumlah aturan dan batasan yang telah ditetapkan untuk melindungi konsumen. Nah, aturan-aturan ini yang berada di bawah perlindungan konsumen dirancang untuk mencegah penyalahgunaan dan menjaga etika dalam praktik penagihan utang. Pertama, salah satu batasan yang paling penting adalah mengenai pengungkapan detail uang. Nah, debt collector tidak diperbolehkan untuk mengungkapkan informasi sensitif seperti jumlah utang, jenis utang, atau detail spesifikasi lainnya kepada kontak darurat. Itu nggak boleh. Nah, hal ini bertujuan untuk melindungi privasi debitur dan mencegah potensi pelecehan informasi pribadi. Terus yang kedua, yang nggak boleh itu penting bagi seorang debt collector atau DC untuk menjaga etika komunikasi. Nah, mereka itu dilarang menggunakan bahasa kasar, ancaman, atau intimidasi dalam upaya mereka untuk menagih utang. Komunikasi yang santun dan profesional sangat diperlukan dalam menjalankan tugas si DC-nya. Terus ketiga yang tidak diperbolehkan adalah debt collector juga dilarang untuk menghubungi kontak darurat secara berlebihan atau mengganggu. Nah, ini berarti mereka harus mematuhi batasan tentang frekuensi dan waktu panggilan yang wajar. Mengganggu kontak darurat dengan panggilan yang terlalu sering atau pada jam-jam yang tidak pantas dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan. Jadi, kalian merasa bahwa seorang debt collector telah melanggar batasan-batasan ini, kalian tuh memiliki hak untuk melaporkan perilaku mereka kepada otoritas yang berwenang atau mencari bantuan hukum. Nah, dalam interaksi dengan debt collector, kalian tuh penting juga untuk mengetahui hak kalian dan tidak ragu untuk melindungi diri dari penyalahgunaan atau pelanggaran hukum. Nah, si DC ini harus mematuhi aturan dan tidak mengintimidasi atau memaksa kalian untuk bertindak di luar kewenangan Anda. Oke, gitu saya teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.